Alhamdulillah saya ini sudah sejak lama berkeinginan bagaimana caranya kami pemerintah Kabupaten Lumajang ini memiliki sinergitas persambungan program dengan Unisma. Saya menyadari betul bahwa ada banyak persambungan yang secara kultur bila itu disentuh oleh Unisma akan semakin bisa melakukan pemberdayaan yang komprehensif menurut. Karena begini, Prof. Maskuri, ada beberapa problematika ketika pendampingan atau program yang sinergi dengan beberapa perguruan tinggi itu kulturnya tidak sambung. Karena di sana orang kota, ya, begitu ketemu kami di bawah ini orangnya dengan segala kondisi kultural masyarakatnya. Nah, saya yakin kalau ini yang mendampingi Unisma itu bisa mengkolaborasikan cara menyampaikan kepada masyarakat, cara menyampaikan dengan cara bahasa yang benar, ini akan semakin komprehensif, menyeluruh lah kira-kira. Bisa menambah aja. Iya, ya. Jadi kira-kira. Jadi rajahnya tidak ditolak, tapi mupuknya juga harus tetap. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang kami berkeinginan supaya ingin sekali saya ini ada persambungan sekiranya program itu secara kultural tepat pada positioningnya. Sementara sektor pertanian kami ini sektor pertanian yang ada banyak daerah fokus di tanaman pangan. Karena irigasi kami sangat bagus, air dari Semeru itu betul-betul menghidupi kami masyarakat Kabupaten Lumajang, baik airnya maupun pasirnya. Kemudian ada banyak wilayah-wilayah yang masih bisa kami pertahankan menjadi bagian dari kelestarian persawahan. Kita sudah buat peraturan daerah untuk membatasi lahan yang kami atur supaya lahan yang awalnya sawah tetap sawah. Jadi Prof. Maskuri, ya beliau juga dari Lumajang, saya kira kalau pulang ke Lumajang itu tahu di kota-kota itu masih banyak sawah. Nah, akhirnya kami berkeputusan bahwa ya memang ini kehidupan kami, petani. Kami mau beralih menjadi sebuah daerah industri tidak mungkin. Dengan segala daya upaya yang harus kami lakukan seperti apa? Tidak mungkin. Kami mau menjadi daerah yang menjadi prioritas perdagangan, hub juga berat. Karena di persekitarannya ada Probolinggo, ada Jember yang juga sudah menjadi hub perdagangan. Nah, akhirnya sudah, kami akan berpikir keras bagaimana supaya pertanian ini menjadi unggul dan berdaya saing. Salah satu yang sekarang kami prioritaskan adalah organik. Berikutnya yang kedua soal pariwisata. Kami sadar bahwa potensi sumber daya alam kami kepariwisataan ini belum tersentuh dengan baik.
Sampai kita ini orang Lumajang ini sering berkeluh kesah sendiri, Pak. Kira-kira Lumajang iki kurang opo sih? Semeru yang duwe. Itu kan gunung yang kemudian danau kita ini banyak, Pak. Mulai dari Ranu Klaka, Ranu Pedali, Ranu Pakis, Ranu Wurung sudah tidak ada. Ranu Kumbolo, Ranu Pane, Ranu Regulo, belum ranu yang kecil-kecil, Pak. Danau kita ini udah banyak, Pak. Air terjun kita ini, Pak, itu mulai air terjun yang seperti Niagara yang namanya Tumpak Sewu yang rebutan dengan Malang ini. Malang ngakunya Coban Sewu, kita bilangnya Tumpak Sewu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, dikelola bersama-sama. Tapi Malang tidak bisa lihat, Pak, yang lihat hanya kami. Jadi Tumpak Sewu ini air terjunnya, air jatuhnya itu punyanya Malang. Tapi kan ini muter. Nah, lihat ujungnya ini Lumajang, Pak. Jadi Malang ini punya airnya, punya air terjunnya, lihatnya punyanya Lumajang. Nah, ini juga menarik saya kira kalau dan sekarang menjadi potensi yang luar biasa. Wisatawan asing kami per bulan itu sekitar 1.100 rata-rata ke Tumpak Sewu. Tapi problemnya apa? Begitu tiket di atas, turun ke bawah, tiket lagi. Dan yang di bawah ini teman-teman yang dari Malang yang belum terkoordinasi dengan baik. Saya pingin sekali lagi misalnya berkeinginan untuk supaya ketemulah antara Pemda Lumajang dengan Malang untuk sama-sama mengelola potensi ini. Karena Malang juga nggak bisa lihat kan ngingok ini gimana, Pak? Lihatnya ya dari Lumajang. Nah, Lumajang juga nggak ada Tumpak Sewu yang dari Malang ini juga nggak bisa, nggak dapat potensi. Misalnya oke, yang di bawah aksesnya menjadi miliknya Malang, dikelola oleh Malang, tetapi misalnya ada satu kesatuan kerjasama Pok Darwis antara Lumajang dengan Malang jadi satu, atau misalnya itu difasilitasi Yunisma untuk semacam menjadi pengelolaan bersama yang by service, jasanya betul-betul dikelola dengan baik. Di bawah misalnya ada warung-warung, karena turis asing itu maunya turun ke bawah. Kalau turis Indonesia datang di atas saja, selfie pulang. Sudah itu, ya itu bedanya. Tapi yang wisatawan asing ini turun ke bawah dia. Padahal itu berat, medannya berat. Nah, itu problematikanya, potensinya luar biasa. Kami punya harapan ada percepatan. Kami ini ruwet-ruwetnya juga kami hadapi dengan skala prioritas. Nah, bila Yunisma berkenan untuk gotong royong bersama kami, bersama-sama untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, saya sangat bersyukur dan itu menjadi harapan saya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapat satu kehormatan Pak Bupati Lumajang yang masih imut-imut ini telah hadir di tengah-tengah kampus Universitas Islam Malang, dan memang seringkali saya batin Pak Bupati. Ini kapan Pak Bupati Lumajang bisa kerjasama sama Unisma? Walaupun kami sudah sering berkunjung ke Lumajang dan bahkan ketemu sama beliau. Saya ucapkan selamat datang Pak Bupati beserta seluruh OPD yang hadir di kampus Universitas Islam Malang, kampus hijau, kampus Islam, kampus unggul. Ini adalah merupakan julukan-julukan sebagai kampus Universitas Islam Malang. Bagi kami, Lumajang bukan merupakan suatu daerah asing, tapi Lumajang ini adalah menjadi salah satu daerah mainan kami. Sejak tahun 1999, kami ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Perkebunan atau Menteri Perkebunan pada saat itu. Kita melaksanakan riset selama 3 tahun di Lumajang. Bahkan kami sempat menjadi tim ahli litbang di Kabupaten Lumajang di era Pak Bupatinya Pak Fauzi pada saat itu. Jadi saya termasuk tenaga ahli di Lumajang, di litbangnya Lumajang. Sampai memunculkan produk-produk unggulan Lumajang, mulai dari keripik pisang,
kemudian juga ada di Senduro itu ada kerajinan perak. Oh tempeh ya, di tempeh itu ada kerajinan. Kemudian juga ada keripik pisang, gitu ya. Kemudian ada keripik nangka, gitu. Jadi berbagai macam potensi-potensi itu kita angkat sebagai bagian dari potensi yang ada di Lumajang pada saat itu. Salah satu hal yang menarik Pak Bupati, kami ketika melakukan penyuluhan ini bukan sekedar penyuluhan di kelompok tani, tapi model kami ini adalah melalui jalur jamaah tahlil. Nah, inilah yang kira-kira Pak Bupati tadi itu harapkan kira-kira. Kalau sudah klik gitu ya, klik itu masuk. Tapi kalau nggak klik nggak akan bisa masuk. Maka resisten ini bisa jadi akan tinggi. Tapi ketika Unisma masuk melalui jamaah tahlil, ini pembinaan terhadap pola tanam, pola pemeliharaan, dan lain sebagainya, ini begitu antusias sekali masyarakat pada saat itu. Tapi ketika sudah produksi, rasa sense of belonging-nya tadi itu yang sangat tinggi. Dulu-duluan sudah gitu ya. Jadi ini yang terakhir ini nanti yang perlu kita edukasi ketika nanti kita melakukan satu kolaborasi, karena kami berpikir bahwa masyarakat tani ini ada waktu longgar. Nah waktu longgar inilah harus dikasih kesibukan-kesibukan dengan pemeliharaan ternak tadi itu. Hasil dari pengolahan ternak ada kotoran dibuat casting. Ini juga teman-teman yang membimbing, yang mendampingi, itu juga menjadi pupuk. Itu dikemas dengan bentuk kemasan-kemasan, memasukkan plastik, ada produksi. Oleh karenanya, Pak Bupati, kita akan siap untuk melakukan satu pendampingan-pendampingan di Kabupaten Lumajang sebagai basis pengembangan riset lah, katakanlah begitu. Dan bahkan dosen-dosen kami ini, suatu saat akan bisa mendatangkan dana dari Jakarta loh Pak. Untuk dibawa kemana? Ke desa-desa. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Pasuruan dan Probolinggo. Subhanallah, kepala Bapedanya ke sini, berkali-kali ke sini. Bahkan rekrutmen pegawai-pegawai itu juga pasrah ke sini. Pasrah ke sini. Jadi alhamdulillah Unisma ini minta ke rektor, tenaganya diminta untuk melakukan satu upaya, bahkan mutasi sekalipun, itu sudah menggunakan teman-teman di sini, baik Kabupaten Malang maupun Kota Malang sudah menggunakan teman-teman di sini untuk mutasi jabatan itu. Lalu kemudian, insya Allah besok kita akan panen jagung yang bernama Inci 10 Masari. Indonesia Cina 10 Unisma Singosari. Itu namanya. Jadi Indonesia Cina 10 Unisma Singosari. Itu nama jagung yang besok akan kita panen karena itu hasil risetnya teman-teman di pertanian. Dalam 1 hektar diperkirakan mencapai 14 ton. Besar-besar sekali. Nanti akan bisa kita shooting, Pak Bupati, kami kirim ke Pak Bupati nanti. Nanam di Lumajang lah Pak. Nah, setelah itu nanti kita akan nanam di Lumajang. Akan nanam di Lumajang. Nah, kirim gambarnya dulu, tertarik atau tidak. Jadi kalau sudah tertarik, ya sudah mudah kira-kira begitu. Tapi kalau belum tertarik kan tidak mudah ini. Gitu. Oleh karenanya, kami ingin bersama-sama dengan Pak Bupati untuk mensupport Kabupaten Lumajang, nanti menjadi Lumajang sebagai pusat pengembangan riset dari Universitas Islam Malang. Itu. Jadi nanti secara bertahap kita akan lakukan, secara bertahap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya sangat berkesan begitu masuk ke kampus Universitas Islam Malang. Suasananya teduh, religius, kemudian kesantunannya, keramahannya nampak menjadi sebuah identitas kampus ini. Saya mendengar kampus ini adalah kampus hijau, kampus yang tentu menguatkan sebuah kebersamaan antara seluruh sivitas akademik dengan mahasiswanya dan seluruh problematikanya dan seluruh solusinya hadir di sini. Dan karena itu, karena ini adalah kampus yang ada kesamarataan antara seluruh sivitas akademika dengan mahasiswanya, maka saya yakin bahwa kampus ini tidak hanya punya pikiran-pikiran yang cemerlang, tetapi pikiran-pikirannya membumi. Kita semua hadir di sini menjadi bagian dari pikiran yang menyambungkan antara realitas dan fakta. Dan itu saya rasakan di kampus Universitas Islam Malang. Saya bersyukur karena Kabupaten Lumajang akan didampingi oleh Universitas Islam Malang dalam program-program pemberdayaan kepada masyarakat, dalam program-program pendampingan kepada masyarakat. Tentu kami di pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki problem yang harus dituntaskan yang tidak boleh sendiri. Kami harus gotong royong, kami harus ada pendampingan terkait dengan apa sih problem yang sesungguhnya yang bisa diselesaikan, apa sih masalah yang harus diurai dan bisa diselesaikan. Dan saya yakin Unisma, Universitas Islam Malang, begitu mendampingi kami, begitu memberikan pemberdayaan kemasyarakatan di daerah kami, Kabupaten Lumajang, akan mencetuskan solusi-solusi yang real, nyata, bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, best practice untuk perbaikan pemberdayaan masyarakat. Tentu semuanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Kami akan terus berharap Unisma, Universitas Islam Malang, menjadi bagian sinergitas kepada kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk ikut menjadikan SDM masyarakat Kabupaten Lumajang unggul berdaya saing. Saya mengajak mahasiswa-mahasiswa Unisma, jangan ragu dengan masa depan. Jangan bimbang dengan masa depan. Kalian sebagai mahasiswa Unisma di sini sudah tepat. Kalian belajar banyak mata kuliah yang diajarkan di sini, menimba ilmu di sini untuk mengaplikasikan di masyarakat, bahkan meraih mimpi-mimpi yang akan datang sudah benar. Karena disinilah kampus tidak hanya punya pikiran, tidak hanya punya gagasan, tidak hanya punya idealitas, tapi semua itu membumi, hadir untuk masyarakat, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa dari Unisma, Universitas Islam Malang, akan jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan sudah terbukti banyak alumni-alumni Unisma jadi pemimpin di masyarakat, pemimpin pemerintahan, dan itu artinya menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Saya Thoriqul Haq, Bupati Lumajang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.